tempatnya. Cornerstone kita, kabar baik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini saya pikir belum telat saya mengucapkan kepada kita semuanya selamat Hari Raya Imlek ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena pada hari ini Tuhan, walaupun di luar sana hujan, tapi Tuhan tidak mengikat langkah kami datang beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hadir beribadah. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang mau disampaikan boleh jadi berkat buat dirinya sendiri yang menyampaikan, maupun buat kami semuanya yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang kita pelajari hari ini adalah waktu untuk merefleksikan diri. It is time for reflection. Waktu untuk merefleksikan diri. Saudara sekalian, hidup manusia itu tidak sempurna. Setinggi-tingginya kita sekolah dengan pengetahuan yang tinggi, serajin-rajinnya kita beribadah, menghafal Alkitab dan sebagainya, sekaya-kayanya kita di dunia ini, tetap kita tidak sempurna. Karena manusia memang tidak sempurna di dunia ini. Itu sebabnya saudara, ketika ada momen tertentu, kita perlu mengadakan evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Menilai kembali apa yang kita perbuat. Orang Tionghoa punya kesempatan seperti itu. Waktu merayakan Imlek, anak-anak itu mereka kumpul. Kalau mama dan papanya masih hidup, mereka kumpul sekeluarga, pulang kampung. Reuni sekeluarga. Yang anak-anak sudah diajarkan bagaimana mereka menghormati orang tua. Orang tua tentu sayang kepada anak-anaknya. Kalau ada perselisihan, waktu itulah mesti damai. Jadi pada kesempatan itu berkumpul semuanya. Waktu kecil saya masih ingat, kalau Imlek kita pakai baju baru. Ya. Beli pakaian baru, dapat angpau. Senang sekali itu Imlek. Dan makan makanan yang enak-enak, sedap-sedap. Pada waktu itu suasana Imlek begitu terasa, ada saling memaafkan, saling mengasihi, saling menghormati. Itu terjadi. Nah, hal-hal demikian yang merupakan tradisi positif bagi orang percaya, kita tidak masalahkan. Karena itu hal-hal yang positif. Orang Kristen juga diajarkan menghormati orang tuanya selama mereka masih hidup. Jadi waktu mereka hidup di dunia ini kita menghormati. Bukan berarti mereka sudah meninggal kita kurang ajar, bukan. Tapi tidak perlu lagi kita menyembah. Karena bukan Tuhan. Itu kan manusia yang sudah dipanggil Tuhan masuk ke surga kalau kita sebagai orang percaya. Saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini berhubungan dengan merefleksikan diri,
Dan pentingnya introspeksi diri kita untuk pertumbuhan iman, hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita akan merenungkan 3 hal yang penting. Yang pertama, refleksi tentang hubungan kita dengan Tuhan. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi, "Selidikilah aku, ya Allah, kenallah hatiku. Ujilah aku, kenallah pikiranku. Lihatlah," dikatakan, "apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saudara, pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan Allah itu Maha Tahu. Dia mengetahui bahkan apa yang ada dalam pikiran kita. Dia mengetahuinya. Jadi Tuhan itu Allah Maha Tahu. Bahkan dia mengetahui isi hati kita. Itu Tuhan Allah kita. Kepada orang tua kita, kepada istri, suami, kakek, nenek, anak, kita mungkin bisa menyembunyikan banyak hal. Tetapi Allah mengetahuinya. Biasanya ibu suka menyembunyikan. Dia lebih rela memberi makanan kepada anaknya, kemudian dia bohong pada anaknya, "Saya sudah makan, saya sudah kenyang." Seringkali itu mungkin dilakukan oleh ibu. Karena dia begitu mengasihi anaknya, dia rela berkorban. Dalam hal ini, dalam hal makanan. Tapi saudara, Allah tidak bisa dibohongi. Maka dia mempunyai kemahatauan untuk memiliki hati kita yang terdalam. Saudara yang saya kasih Tuhan, Allah juga mengenal kita. Saudara bayangkan, Allah itu mengenal kita, mengenal siapa kita. Dia seperti seorang gembala yang baik, yang mengetahui nama-nama domba-dombanya. Dia mengetahuinya. Dia tidak akan lupa. Tanpa kita sadari, terutama saya ya. Gak tahu saudara mengalami tidak. Kadang bertambah umur, kita bisa lupa gitu ya. Pergi ke Costco, baru saja turun dari mobil, masuk ke dalam, lupa parkirnya di mana gitu. Nggak tahu punya kelemahan seperti itu. Jadi perlu doa supaya Tuhan ingatkan selalu. Jadi pernah dulu waktu saya punya 2 mobil, satu van Sienna, satu lagi yang Honda Accord. Lalu bawa ke Costco sendiri waktu itu, entah beli apa gitu. Mungkin barang-barang gereja, lupa. Perginya naik Honda Accord. Tapi waktu pulang yang saya cari itu Sienna. Ya gak ketemu. Cari setengah mati, dorong kereta keliling-keliling, gak ketemu. Kenapa? Karena kita bisa lupa. Saya masih ingat di Surabaya, ada 2 orang ibu, mereka itu besanan. Sangat kompak sekali. Jadi ada supir ngantar mereka untuk ke mall Tunjungan Plaza. Itu kan besar sekali Tunjungan Plaza, kalau yang ngerti Surabaya. Jadi begitu dia diturunkan oleh supir, mereka masuk ke mall. Baru jalan 1, 2, 3 langkah, dia ingat. Dia tidak tahu lantai berapa tadi itu.
Zaman itu belum ada selpon, jadi gak bawa HP. Dia gak bawa, ya memang belum ada. Mereka berdua ini menurut cerita dari kedua orang tante ini tidak jadi pergi ke mall itu. Jadi dia hanya keliling di lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 beberapa di parkiran untuk cari supirnya. Jadi berdua orang tua pelan-pelan jalan untuk cari supirnya sampai ketemu. Dia bilang perlu 1 jam lebih untuk cari supirnya. Gak jadi pergi, mereka udah capek, gak jadi ke mall. Jadi saudara, itu manusia punya keterbatasan kan. Kita gak bisa mengenal, bisa lupa. Bahkan nama sudah lupa. Mungkin ada orang yang cucunya saking banyaknya bisa lupa nama cucu. Anaknya juga bisa dia lupa. Saudara, di sini firman Tuhan ingatkan pada kita melalui pemazmur, dia katakan kepada Tuhan Allah, selidikilah aku, cek apa yang aku lakukan selama hari-hari yang lalu, apa yang aku perbuat, mulutku, apakah ada salah ngomong, tindakanku, apakah ada perbuatan yang bertentangan dengan Engkau, mataku, pikiranku, semuanya disuruh cek ulang. Siapa yang bisa cek? Hanya Allah yang bisa cek. Kita pergi ke dokter, dokter tolong cek pikiranku, gak bisa dia ya. Dia gak bisa cek, paling dia tanya namamu siapa, alamatmu mana, umurmu berapa. Ya waktu saya mau dioperasi, saya masih ingat. Sampai saya kadang-kadang jengkel. Kenapa ya? Berkali-kali dokter satu datang periksa tanya namamu siapa, alamatmu di mana, umur berapa. Nanti yang kedua datang begitu. Dia mau pas atau enggak gitu. Enggak tahu. Jadi prosedur dalam hati saya, kenapa catatan mereka kok lemah sekali. Pulang saya sampai pernah tanya ke teman saya dokter, kenapa ya kok dia cek ulang-ulang ya? Iya, mau pastikan kamu itu pun ingatannya bagus atau enggak. Nanti sudah bangun dia tanya pertanyaan sama juga gitu. Enggak tahu pernah mengalami pengalaman seperti demikian tidak? Nah saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya Allah yang disembah oleh pemazmur itu ada Allah yang maha tahu. Dia mengenal hati kita, pikiran kita, semua dalam hidup kita dia kenal. Luar biasa kan? Orang bisa lupakan kita. Orang bisa tinggalkan kita. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah lupakan kita. Kita harus belajar seperti pemazmur. Selain itu dia katakan ujilah aku. Uji, tes aku. Apakah hidupku ini sudah benar enggak? Dosa-dosaku itu bagaimana? Saudara, kita tidak terlepas dari perbuatan dosa. Ditebus oleh Tuhan Yesus dalam keseharian kita perlu jaga diri. Tutur kata kita, pikiran kita, apa yang kita inginkan, semua perlu jaga. Zaman perjanjian baru tuntutannya itu begitu ketat. Orang yang mengingini milik orang lainnya itu dosa. Dianggap mencuri. Orang yang membenci saja dosa dalam perjanjian baru dianggap membunuh. Belum apa-apa, hanya benci sudah termasuk membunuh. Mengerikan tuntutan perjanjian baru. Itu sebabnya maka kita hidup sebagai orang percaya gampang enggak? Gampang, asal kita turuti peraturannya, firman Tuhan, asal kita ikuti, berdoa, minta Tuhan berikan kekuatan. Saya lebih kurang 4-5 tahun tinggal di asrama waktu kami di seminari. Di seminari itu peraturannya sangat ketat. Jadi ada peraturan kita tidak boleh nonton di bioskop.
Yang perempuan tidak boleh berenang. Gak tahu kenapa alasannya ya. Mungkin tidak boleh pacaran juga. Ya. Ditambah lagi ada jam keluarnya. Kita boleh keluar gak? Boleh. Tapi Senin sampai Sabtu hanya hari Rabu. Setelah makan siang kita boleh keluar. Nanti jam 6 harus pulang. Hari Minggu boleh. Kita boleh pergi keluar untuk beribadah, melayani. Tapi tidak boleh berbelanja. Gak boleh ke mall Minggu. Jadi pelayanan boleh. Kita bisa keluar. Ngajar sekolah Minggu, khotbah apa. Kita bisa keluar. Tapi gak boleh ke mall. Jalan-jalan. Apa? Ya, Sabtu ada pelayanan juga. Sudah dijadwalkan seperti itu. Bangunnya itu jam 5. 5.30 semua sudah siap mandi, bel dibunyikan, semuanya sudah harus bersat teduh. Jam 6 sudah lonceng bunyi, kita turun ke ruang makan, makan bersama. Dalam tempo 15 menit makan pagi itu akan beres semuanya, termasuk orang-orang cuci piring semuanya ikuti. Kita termasuk bisa cuci piring untuk ratusan orang. Saya Ibu Susan pernah mengalami gitu ya. Makanya hari ini bisa cuci piring juga lah. Tetap ternyata dipakai sampai di sini ya, cuci piring ya. Wah, luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, susah gak menuruti itu? Oh, ada orang bilang yang gak tahan kayak penjara. Tapi enggak, saudara, kalau kita menikmati dan taat, ya gak masalah. Justru orang yang gak taat awal-awalnya susah. Gak boleh nonton TV. Biasa saya suka keluar, gak boleh keluar, hanya boleh hari Rabu. Semua orang seperti itu ya gak apa-apa. Kecuali gak adil, dia boleh, saya gak boleh, mungkin masih ada rasa iri hati. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, ujilah aku. Supaya aku taat pada firman Tuhan. Itu refleksi tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi waktu kita merayakan Imlek sebagai orang percaya, kita mau refleksikan hidup kita lah. Ya. Apa yang aku lakukan, kesalahanku, dan belajar daripada pemazmur, dia minta Tuhan menyelidikinya apakah jalannya itu sudah benar atau masih serong. Saudara, kesalahan yang kita perbuat biasanya tanpa kita sadari. Kita manusia tidak tahu kapan kita sombong. Ya enggak? Harus orang lain yang bilang kok sombong sekali. Tapi kadang-kadang karena zaman sekarang orang suka berseluruh, kita agak sombong pun dibilang sombong. Kok sombong sekali dia, ya. Mentang-mentang, ya. Kok sombong sekali, ada kata bentang-mentang dan sebagainya. Waktu itu kita perlu dengar-dengaran dari Tuhan. Jangan salah, saudara. Kadang terlalu, tanda kutip, terlalu bersikap rohani dianggap sok suci. Jadi orang itu aneh. Suka mau mengkritik. Asal bagi saya adalah asal jalan kita sesuai dengan firman Tuhan dan tidak serong cabang kemana-mana. Oke, kita ikuti, kita jalani. Dan jalan itu menuju jalan yang kekal. Jalan yang kekal. Di mana kita tetap hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya apa? Hidup yang kekal artinya hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di sorga. Dan kalau tidak percaya berarti mati yang kekal. Mati yang kekal artinya mati selama-lamanya di neraka, tidak bersama Tuhan Yesus. Nah, Mazmur ini mengajak kita untuk meminta kepada Tuhan, memeriksa hati, pikiran. Kita diajak untuk rendah hati, selalu mau hidup kita itu dikoreksi. Kadang Tuhan pakai orang lain untuk mengoreksi kita. Saya garis bawahi, kadang Tuhan pakai orang lain untuk mengoreksi kita. Makanya jangan sakit hati.
Karena Tuhan tidak langsung Tuhan ngomong pada kita kan, dia pakai orang lain, dipakai Tuhan untuk mengoreksi hidup kita. Agar langkah kita sesuai dengan kehendaknya. Dalam usaha, dalam pendidikan kita, dalam mendidik anak, kalau kita salah misalnya, ada orang yang menasihati kita gak boleh cepet-cepet marah. Karena kemungkinan Tuhan pakai dia untuk mengoreksi kita. Supaya kita tidak berada di jalan yang salah. Kadang kita pikir kita sudah benar tapi salah. Karena manusia itu egois, kita selalu berpikiran kita ini sudah benar. Maka kita perlu refleksi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak dilibatkan. Hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa selalu hubungan dengan Tuhan? Maka kita perlu pagi-pagi datang kepada Dialah. Kongkoh pada Tuhan, berdoa. Kalau sudah lama tidak kongkoh dengan teman, jarak bisa renggang. Kita sebut sahabat yang baik saja. Kalau kita sudah lama tidak ketemu, kita bilang waktu saya SMP dekat sekali sama dia. Lalu kita pindah ke Amerika sudah puluhan tahun, pulang. Kok hanya ketemu 1 jam, itu pun dia bilang dia sibuk sekali. Padahal dulu dekat. Kita ngaku teman baik. Tapi karena kesibukan tidak dianggap lagi teman baik. Maka firman Tuhan ingatkan adalah lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Karena tetangga yang dekat itu masih bisa mengajar, bisa ngobrol. Saudara kita pun yang kandung, beliau jauh, dia tidak bisa membantu kita. Maka Tuhan mengajarkan pada kita juga jangan khawatir. Asal kita setia pada Tuhan, maka ada orang lain yang bisa mendampingi kita, walaupun bukan orang yang terdekat. Justru orang yang jauh kadang lebih menghargai kita, lebih sayang kepada kita. Yang kita anggap teman baik, orang yang dekat malah enggak. Mudah-mudahan kita tidak seperti demikian terhadap orang lain. Itu yang pertama. Waktu untuk merefleksikan diri hari ini, apa yang kita lakukan? Kalau tadi yang pertama tentang hubungan saya dengan Tuhan, maka yang kedua adalah tentang dosa dan pertobatan. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 9 mencatat, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan ingatkan adanya pengakuan dosa. Ada orang sudah berbuat dosa, berbuat salah, dia tidak mau mengaku. Firman Tuhan ingatkan pengakuan dosa. Tuhan itu lebih tahu. Jadi perlu pengakuan dosa. Kalau kita tidak mengaku dosa, kita tidak senang, hidup kita tidak nyaman, hidup kita tidak tentram. Kita selalu dihantui dengan perbuatan kita yang berdosa itu. Satu hari ada seorang anak, dia memecahkan pot bunga ibunya. Pot bunga kesayangan ibunya. Dia takut sekali. Takut kalau mamanya hukum dia. Ditambah lagi abangnya ancam dia. Kamu sudah pecahkan pot bunga mama. Saya akan laporkan ke mama nanti kalau dia pulang. Jangan. Boleh kalau jangan. Tapi tugas-tugas rumah saya, kalau saya disuruh nyapu, kamu harus gantikan. Adiknya iyakan. Hari pertama dia gantikan abangnya menyapu. Hari kedua dia ganti abangnya cuci piring. Hari ketiga ganti abangnya lap jendela.
Hari keempat ganti abangnya nyapu halaman. Hari kelima bantu abangnya bersihkan kamar tidur dan sebagainya. Sampai satu kali abangnya minta dia. Dia bilang, jangan, saya tiap hari sudah ganti kamu. Ingat, kamu pecahkan pot bunga mama ya. Selalu saya dihantui dengan pecahkan pot bunga mama. Dia takut. Ya udah, gak apa-apa, saya kerjakan tugasmu. Sampai pada satu kali dia tidak tahan lagi. Dia berdoa, Tuhan Yesus, saya ini tidak senang, sedih. Abang saya selalu suruh saya gantikan tugas dia. Saya pernah pecahkan pot bunga. Nanti mama tahu dia bisa marah. Bagaimana Tuhan? Dia ingat sebagai seorang murid sekolah minggu harus jujur. Akui perbuatanmu kalau bersalah. Maka suatu hari diam-diam tanpa diketahui kokonya dia datang kepada mamanya. Dia bilang, mama, ampuni saya. Mamanya bilang, apa yang perlu diampuni? Dia bilang, ampuni saya ma. Jangan pukul saya. Jangan hukum saya. Mamanya bilang, apa yang perlu diampuni nak? Saya telah pecahkan pot bunga mama. Pot bunga kesayangan mama. Sambil gemetar dia ngomong. Mamanya bilang, sudah nak, pot bunga yang pecah mama bisa beli. Sebenarnya mama sudah tahu dari hari itu kamu pecahkan pot bunga mama. Tapi mama diam, mau tunggu sampai kamu mengaku. Pot bunga bisa dibeli. Kalau kamu saya pukul, luka, sakit, gak bisa diobati. Saya ampuni kamu, jangan lakukan lagi ya. Saya mau tanya, besok-besok kalau ada pot bunga yang ditaruh oleh mamanya dipecahkan lagi ya? Tentu tidak. Kenapa? Karena mamanya sangat sayang pada dia. Abangnya pulang dari sekolah, banyak PR tugas yang lain kan. Dia kasih tahu, adik, kamu harus gantikan aku kerja. Adiknya sekarang sudah petantang petenteng, gak mau. Ngapain saya gantikan? Tolong kerjakan ini. Sapu halaman dan bersihkan tempat tidur. Gak usah, kerjakan punya sendiri, katanya adiknya. Abangnya bilang, ingat pot bunga mama yang pecah. Oh, sekarang gak ada pot bunga lagi. Sudah lewat itu. Waktu perbuatan dosa kita sudah mohon pengampunan, sudah diampuni oleh Tuhan, kita bebas, gak merasa takut lagi. Maka di dalam Yohanes katakan, 1 Yohanes katakan, jika kita mengaku dosa, Allah kita itu adil. Dia itu adil, lebih adil dari hakim yang ada di dunia ini. Dia akan memberikan keadilan buat kita, sehingga mengampuni dosa yang kita perbuat. Mengalami dosa, pengampunan dosa, kita merasa senang sekali, bebas, leluasa. Makanya kalau ada perbuatan jahat dalam hidup kita, kita merasa takut, dihantui rasa ketakutan itu. Saking takut kita berbohong lagi. Jadi ingat, bohong kita itu bisa bertambah, berlimpah. Karena satu kali bohong, kita mau tutupi dengan bohong yang lain. Berulang-ulang. Tapi kalau kejujuran, tidak ada rasa takut. Kejujuran, kita gak takut terhadap pekerjaan kita juga. Terhadap usaha kita, laporan. Saya lihat sudah mulai laporan teks dan sebagainya, laporan pajak. Juga, semuanya itu. Kalau kita lakukan dengan jujur, kita gak takut. Maka kemarin saya ada ikut di Zoom sambil persiapan untuk buat acara sebelum berangkat ke funeral. Di Zoom itu dari konsulat ngajar kepada orang Indonesia.
Kalau ada apa-apa, yang penting kita jujur. Kalau kamu diperiksa, jujur, gak usah takut. Karena ketakutan kita bisa merusak. Bahkan kamu lengkap surat-suratnya, karena ketakutan orang curiga sama kita. Diajarkan seperti demikian. Jadi perlu kejujuran. Itu di luar sana aja juga mengajarkan kejujuran, apalagi firman Tuhan. Jadi waktu kita refleksi hidup kita, ada kesempatan minta Tuhan menyelidiki tadi, kemudian kita mohon pengampunan. Bukan hanya sekedar diselidiki, bukan sekedar ngaku, tapi minta pengampunan. Makanya ada orang dengan seluruh mengatakan, dia tobat, tapi kumat, tobat, tobat, kumat ya. Gak akan kumat lagi. Karena virusnya sudah dibunuh. Gak akan kumat lagi. Virus itu sangat mengerikan. Saya dan Ibu Susan pernah dikasih orang kepala ikan. Kepala ikan kalau dimasak gulai, jadinya gulai kepala ikan. Di restoran Padang itu gulai kepala ikan enak sekali. Ya kan? Saya ditraktir teman di Jakarta, restoran kepala ikan, gulai kepala ikan. Sampai matanya mereka isap-isap gitu, waduh enak. Ya, tulang-tulangnya pun diisap-isap, enak. Ya, kita masaklah kepala ikan. Makan lahap nasi sepiring, saya makan selesai, Ibu Susan makan selesai. Habis itu ke belakang, muntah-muntah. Keracunan kayaknya, dua-duanya gitu. Yang congok itu, ya muntah-muntah kita. Jadi virus sangat bahaya. Bisa membuat kita sakit perut, muntah-muntah. Saudara yang dikasih Tuhan, dosa seperti virus. Membuat diri kita tidak tenang. Perlu adanya pengakuan dan harus sembuh. Itu penyakit. Minta Tuhan, dan untuk kesembuhan tidak bisa dengan dokter. Harus Tuhan Allah yang mengampuni kita. Presiden Donald Trump gak bisa mengampuni kita. Walaupun kita gak dihukum karena berbuat kesalahan, tapi tetap kita berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Yang terakhir, kita merefleksikan tentang kehidupan dan tujuan hidup. Firman Tuhan ingatkan dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya ulangi, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia itu terbatas. Sementara kita berdiri, tidur, tidak bergerak, tidak berbuat apa-apa, tidak berkarya apa-apa, tidak mengerjakan apa-apa, kita santai saja, waktu tetap berlalu. Baru kemarin kita ingat memperingati tutup tahun 2024, lalu pembukaan tahun dengan kita rayakan tahun baru. Hari ini sudah masuk bulan Februari, tanggal kedua lagi. Cepat sekali berlalu. Nanti bulan Februari tanggalnya itu lebih cepat loh. Nggak tahu 28, 29, 28 lah. Itu cepat sekali sudah lewati. Lalu kita bagaimana? Senang-senangnya lewati hari-hari? Senang. Saya juga senang. Oh, kita ngomong tahun 2024 kok nampaknya cepat sekali berlalu ya. Senang sekali. Tapi tanpa kita sadari, umur kita kurang satu, ya. Tanpa kita sadari, umur kita kurang satu. Maka firman Tuhan ingatkan, ajar kami menghitung hari-hari. Artinya apa? Di hari-hari itu, di waktu-waktu yang kita lewati,
Kita refleksi kembali apa yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat. Saudara, sebagai hamba Tuhan melayani di Amerika, kita punya kegiatan yang terbatas, maka harus kreatif untuk mengadakan kegiatan kan ya. Zaman sekarang zaman teknologi, ada Zoom, ada media sosial dan sebagainya. Selain kita beribadah, Bible study, maka saya merasa perlu ambil waktu untuk menulis. Merasa perlu ambil waktu untuk merekam kata-kata, renungan singkat, ambil waktu untuk merekam firman Tuhan. Itu sebagai hamba Tuhan. Lalu kita videokan, lalu kita sebarkan. Bukan sekedar untuk petantang-petenteng supaya jadi viral, bukan. Tapi apa? Supaya kita punya manfaat. Apa yang kita pelajari kalau saya catat di catatan sendiri pribadi, gak ada gunanya. Orang gak dengar, orang gak baca, lama-lama juga dibuang. Tapi kalau zaman sekarang kita bisa rekam, kita simpan, maka itu berlaku selama-lamanya. Puji-pujian. Makanya walaupun kita nyanyi bukan dengan suara yang lomba juara satu, bukan, tapi kita kumpul di sini kalau ada 4-5 orang, kita nyanyi satu puji-pujian dan kita rekam dan kita sebarkan ke orang lain. Orang dengar lagu itu, firman Tuhan, mereka bisa diubah hatinya melalui puji-pujian kita. Itu sangat besar kuasanya. Jadi jangan dianggap remeh. Apa yang kita kerjakan di tempat ini, walaupun kita tidak pergi jauh-jauh sebagai misionaris masuk ke pedalaman dan sebagainya, tapi dari sini kita bisa mengerjakan sesuatu yang orang pedalaman bisa dengar. Zaman sekarang punya teknologi seperti itu. Orang Kalimantan mungkin pernah dengar apa yang kita nyanyikan, mungkin. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menghitung hari. Apa yang aku lakukan itu bermanfaat tidak? Hari ini kita punya banyak uang misalnya, kita bisa lakukan makan enak, pesta. Bisa gak? Bisa. Tapi itu hanya untuk kepentingan diriku sendiri. Hari ini makan enak habis. Itu kalau makanannya gak beracun. Kalau ada virus sakit perut lagi, wah repot. Nanti besok baru, kenapa ya kok timbanganku naik gitu ya. Baru disalahkan siapa-siapa lagi gitu. Itulah ajak aku makan, pesta terus dan sebagainya. Lalu turunkan, lupa lagi, naikkan lagi. Hanya manfaat untuk diriku. Senangnya hanya sehari. Besok sudah gak ada lagi. Tapi kalau kita lakukan sesuatu untuk Tuhan, karya kita untuk Tuhan itu berlaku selama-lamanya. Suatu hari ada seorang anak kelas 5 di kelas ilmu pengetahuan alam. Gurunya bertanya, kalau saya kasih kamu 1 tetes air, bagaimana kamu pelihara air itu supaya selama-lamanya air itu tidak habis? Ada anak yang tanpa pikir panjang bilang, "Ya udah, saya masukkan ke mulut, makan, ya kan habis. Ya udah, saya masukkan ke kulkas, tapi tetap aja jadi air, jadi es dia." Tapi ada satu anak pintar. Dia bilang, saya akan bawa 1 tetes air itu, saya cemplungkan ke laut. Nanti dia campur dengan air laut yang luas sekali. Air saya itu walaupun setetes yang kecil, tidak pernah habis. Wah, luar biasa pemikirannya. Tapi apa yang bisa kita pelajari? Walaupun kita tidak ada arti apa-apa di dunia ini, bukan orang kaya, bukan orang terkenal, bukan orang hebat, bukan di gereja yang besar, spektakuler dan sebagainya. Tapi kalau kita kerjakan sesuatu
untuk Tuhan itu berlaku kekal selama-lamanya, tidak pernah hilang. Api yang membakar Los Angeles pun tidak bisa membakar apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin, saudara. Menghitung hari dan kita mempertimbangkan bahwa waktu itu terlalu singkat. Saya baca di koran, ditulis kakek-kakek menikah lagi. Saya baca koran itu, umur berapa? 55 kakek-kakek. Dalam hatiku kaget, saya lebih daripada itu. Ini kakek-kakek, ini udah aduh. Kakek-kakek. Di situ tulis kakek-kakek menikah dengan nenek-nenek. 55 dengan 50. Saya 60. Kakek-kakek sudah. Gak bisa menghindar. Maka tadi saya katakan, berdiri pun saya tidak lakukan apa-apa pun saya tetap akan berubah menjadi kakek. Ibu Susan tanya pada saya, kenapa rambutnya yang putih mau dikasih hitam? Saya bilang nanti kalau kelihatan di layar kok jelek ya. Kalau kita zoom langsung kelihatan putih semua. Kakek-kakek, saudara. Kakek-kakek sering berbohong pakai rambut palsu. Nenek-nenek berbohong pergi operasi plastik. Sini enggak lah, sini punya zoom bagus ya. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya maka kita perlu hitung hari. Apa yang kita lakukan? Kita gak pernah hitung hari. Yang kita lakukan sebagai orang Kristen, kadang-kadang yang kita lakukan hitung uang, hitung harta, hitung segala kekayaan kita. Pokoknya kita hitung yang di dunia ini. Firman Tuhan ingatkan, belajarlah seperti pemazmur yang mau menghitung hari. Hitung yang bukan hanya di dunia ini. Dan orang yang menghitung hitungan rohani itu, itulah orang yang bijaksana. Itulah orang yang bijaksana. Karena apa? Karena harta di dunia itu bisa menghilang sebentar saja. Banjir datang, hilang. Api datang, hilang. Tapi perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, sekali lagi, banjir tidak bisa menerjangnya. Api tidak bisa menghapuskannya. John Piper, seorang teolog kontemporer, dia katakan hidup kita mesti punya perspektif kekekalan. Mencari uang, harta kekayaan boleh gak? Boleh. Tapi itu bukan perspektif kekekalan. Itu sementara. Perspektif kekekalan adalah kita mencari Tuhan. Mencari kebijaksanaan Tuhan. Mencari keselamatan. Dan hidup dengan kesadaran akan Tuhan, keimanan akan Tuhan. Itu mencari hidup yang kekal. Saya akan tutup dengan 2 ayat firman Tuhan. Di Efesus 5, 15, 17 firman Tuhan berbunyi, karena itulah dikatakan perhatikan dengan seksama. Artinya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada yang tertinggal. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Banyak kejahatan terjadi. Tapi kita perlu pergunakan waktu yang ada.
hindari godaan, minta Tuhan melindungi kita. Yang terakhir, Yeremia 29 ayat 11 mencatat, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang artinya apa, saudara? Walaupun dalam hidup kita mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi sekali lagi Tuhan Allah memberikan rancangan damai. Kita jangan lihat yang sekarang, lihat yang akan datang. Dia akan memberikan yang terbaik. Kalau saya naik pesawat ke Indonesia, kemudian transit di Hong Kong, kemudian tunda 1 jam, tunda lagi 5 jam, tunda lagi karena pesawat rusak, tunda lagi 1 hari. Ada maksud Tuhan. Pertama, supaya saya sabar. Kedua, supaya saya masih punya hidup. Karena naik pesawat yang rusak kan bahaya, gitu ya. Yang penting adalah kita mencapai tujuan. Sampai ke Indonesianya itu tujuannya. Bersyukurlah untuk semuanya itu. Maka dalam hidup kita sehari-hari ada kesulitan, ada masalah, ada persoalan. Biasa aja. Yang penting adalah kita tetap setia sampai pada tujuan akhirnya. Hidup bersama dengan Tuhan di surga. Ada kesaksian yang sangat luar biasa. Kemarin kita bisa menyaksikan fakta Om Peter, dia kembali ke rumah Bapa di umur 90 lebih. Umur keemasan. Dan satu hal, dia tetap setia pada Tuhan. Sampai pada usia yang paling tinggi, dia tetap bisa nyetir mobil datang ke sini. Dan kita jemput dia masih bisa bersiul kalau mau ke gereja. Saya sengaja buka lagu yang berbahasa Indonesia. Dia kadang bisa ikut nyanyi. Memuji Tuhan. Dan sampai pada sebelum 1 atau 2 hari dia kembali kepada Tuhan, dia masih bisa berseluruh, kita besuk dan doakan dia. Saya mau minum bir dan makan es krim. Ya. Luar biasa. Saya rindu kita punya teladan yang bisa kita contoh seperti itu sampai akhir. Dan itu bisa terjadi karena setiap waktu kita refleksikan hidup kita. Kita memperbaiki. Waktu kita sudah jauh dari Tuhan, kita kembali lagi. Waktu kita sudah tinggalkan rel, kita kembali lagi. Kalau kita tinggalkan rel dan terus tinggalkan, kita bisa mati ditabrak. Ya kan? Tetap di rel, tetap setia pada Tuhan, jangan goyah, tetap setia pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam hidup kami di dunia ini, seringkali kami jatuh. Seringkali kami gagal. Kami sulit untuk taat pada firman-Mu sepenuhnya. Tapi Tuhan, tolong kami Tuhan. Jangan sampai kami putus asa tinggalkan Engkau. Biarlah kami tetap minta pertolongan kepadamu Tuhan. Kami mau hidup tetap setia kepadamu sampai akhir riwayat hidup kami Tuhan. Tetap setia kepadamu, tidak goyah, tidak pernah putus asa. Dengar doa kami. Tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau hadir baru menguatkan rohku dalam gelap terangmu. Kasih yang tak berujung selalu setia mendampingi di setiap jalan.